Baik, terima kasih kepada Rizal Andrian yang telah tadi selesai menjelaskan tentang Qadliyah Syartiyah Muttasilah. Ini dari segi adanya keadaan dan waktu ya, dari segi keadaan dan waktu. Berikutnya saya akan menjelaskan di sini tentang Qadliyah Syartiyah Muttasilah. Kemudian ini Qadliyah Syartiyah Muttasilah dari segi tabiat lazim antara dua qadliyah. Kemudian ada Qadliyah Syartiyah Munfasilah yang nanti dari segi saling menyediakan atau meniadakan atau tidak meniadakan pertentangan. Baik, kita agak mengulang sedikit mengenai Qadliyah. Apa itu Qadliyah? Jadi Qadliyah ini adalah suatu perkataan yang berfaedah yang di dalamnya mengandung kalimat kebenaran atau kedustaan. Jadi Qadliyah Syartiyah Muttasilah itu adalah dua qadliyah. Nah, ini kedua qadliyah ini harus mengadakan atau harus mengharuskan adanya keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara dua qadliyah. Jadi ada kata pendahulu. Jadi dia ada dua qadliyah yang mana yang pertama itu adalah kata pendahulu atau muqaddam, dan yang kata kedua adalah tali atau pengiring dari qadliyah yang pertama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari segi tabiat lazimnya. Nah, jadi dari tabiat lazim itu Qadliyah Syartiyah Muttasilah ini dibagi menjadi dua, yaitu luzumiyah dan ittifaqiyah. Nah, yang luzumiyah itu adalah Qadliyah Syartiyah Muttasilah yang dalam tabiat lazim itu dia wajib dia lazim, kemudian yang artinya mewajibkan untuk adanya kecocokan gitu. Jadi di sini menurut akal dia lazim dan cocok antara kedua qadliyah itu, dan menurut syarak juga lazim dan cocok, kemudian menurut kebiasaan juga. Nah, contoh untuk menurut akal sini menurut akal apabila ada sesuatu yang baru, maka sesuatu itu pasti ada yang memperbaharui. Jadi yang qadliyah pertama itu adalah apabila ada sesuatu yang baru, maka muqaddam atau bukan muqaddam, tali atau pengiringnya itu maka dia mengatakan maka sesuatu itu pasti ada yang memperbaharui. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang baru tanpa ada sesuatu yang memperbaharui. Atau dalam contoh lain, ini menurut pendapat saya, apabila gelas itu pecah, maka gelas itu pasti ada yang memecahkan. Nah, jadi di sini berdasarkan muqaddam atau kata pendahulunya dan tali atau kata pengiringnya itu merupakan harus wajib mempunyai hubungan yang menurut akal, menurut syarak, dan menurut kebiasaan itu lazim gitu. Jadi tidak bertentangan. Kemudian ada juga yang menurut syarak. Menurut syarak sini menurut hukumnya. Nah, contoh untuk dalam buku ilmu mantik ini saya mengambil contoh apabila matahari telah tergelincir, maka wajib bagi kita untuk melakukan salat zuhur. Jadi untuk kata muqaddam pertama, apabila matahari telah tergelincir, artinya matahari sudah gelincir di atas kepala kita itu, maka wajib bagi kita untuk melakukan salat zuhur. Jadi itu adalah kata pengiring atau talinya. Jadi ini harus wajib mengalami kelaziman. Kemudian berdasarkan contoh dari saya, apabila seorang Abdul telah membunuh seseorang manusia, maka wajib baginya untuk diqisas atau membayar dia. Jadi yang kata pertama apabila Abdul telah membunuh seseorang itu merupakan muqaddam atau kata pendahulu, yang maka wajib baginya diqisas atau membayar dia itu merupakan tali atau kata pengiring. Dan yang menurut kebiasaan. Nah, menurut kebiasaan dalam buku ini saya mencontohkan apabila tidak ada air, maka pasti tidak akan pernah ada tumbuhan, karena tumbuhan harus hidup ada air gitu kan. Jadi pendapat dari
Kadliyah yang pertama apabila tidak ada air itu merupakan kata pendahulu, maka pasti tidak akan pernah ada tumbuhan itu merupakan pengiring. Jadi keduanya harus wajib atau lazim mempunyai hubungan yang terikat. Atau dalam contoh saya mengatakan apabila listrik tidak pernah ditemukan, maka tidak akan ada teknologi listrik yang akan diciptakan. Jadi keduanya harus cocok. Nah, itu berdasarkan tabiat lazim yang pertama tadi luzumiyah. Kemudian yang kedua ada yang namanya ittifaqiyah. Ini tapi sering ditemuin atau cocok menurut pendapat kita gitu. Contoh, apabila Ali terjatuh atau tersungkur, maka temannya pasti akan tertawa. Nah, mungkin pendapat ini adalah atau kadliyah ini sering kita temuin. Ini merupakan satu hal yang tidak lazim karena seharusnya temannya bukan tertawa tapi malah membantu gitu kan harusnya. Tapi di sini memang tidak lazim tapi dia cocok atau sering kita temui. Jadi apabila Ali tersungkur itu merupakan satu kata pendahulu atau muqaddamnya, maka temannya pasti akan tertawa itu adalah kata pengiring atau tali. Jadi itu untuk penjelasan tentang kadliyah syartiyah muttasilah dari segi tabiat lazim atau tabi'iyah talazum. Kemudian yang kedua itu adalah kadliyah syartiyah munfasilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari segi saling meniadakan atau tidak meniadakan antara dua kadliyah. Di sini yang saling meniadakan atau tidak meniadakan itu adalah pertentangan ya, karena kadliyah syartiyah munfasilah itu adalah kadliyah yang di dalamnya adanya pertentangan antara dua kadliyah atau pendapat. Di sini yang akan saya jelaskan itu ada mujibah dan salibah. Nah, yang mujibah di sini artinya yaitu kadliyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan talinya. Jadi adalah pendapat yang mana pendapat pertamanya itu mengandung hukum pertentangan dengan pendapatnya kedua, atau kata pendahulu dengan kata pengiring atau talinya itu ada suatu pertentangan. Contoh, ada kalanya hakim itu memutuskan hukum dalam keadaan marah itu dengan adil, namun ada kalanya dengan tidak adil gitu. Jadi itu ada pertentangan antara kata pendahulu dengan kata yang ke pengiring atau yang tali. Nah, di sini menurut saya ada contoh yang saya buat sendiri untuk lebih memahami. Ada kalanya Hanif anak yang penurut dan ada kalanya pembangkang. Jadi untuk kata pendahulu atau muqaddamnya itu ada pertentangan dengan kata tali atau pengiring dari kata pendahulu tadi. Itu untuk yang mujibah. Intinya yang mujibah mengandung hukum pertentangan. Nah, kemudian yang salibah yakni kadliyah yang mengandung hukum ditiadakannya pertentangan. Jadi tidak ada pertentangan, tapi langsung menyangkal gitu. Antara muqaddam dengan tali tidak ditiadakan pertentangan, tapi ada pertentangan tapi ditiadakan gitu maksudnya. Contoh, tidak mungkin ada kalanya Zaid itu seorang pelukis dan ada kalanya seorang penyanyi. Karena kenapa dikatakan tidak mungkin? Pasti ada yang mengatakan pasti Zaid adalah seorang koki gitu. Langsung disangkal tidak mungkin karena ada kalanya Zaid itu seorang pelukis dan ada kalanya seorang penyanyi. Jadi ditiadakan pertentangan antara dua kadliyah yang ada di dalamnya. Jadi itu. Untuk contoh yang saya buat sendiri, di sini mungkin ada seseorang yang mengatakan bahwa Umar itu adalah seorang presiden gitu. Langsung disangkal tidak mungkin karena ada kalanya Umar itu seorang koki dan ada kalanya seorang pedagang. Karena di sini langsung ditiadakan pertentangan, langsung disangkal saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyampaian materi tentang kadliyah syartiyah muttasilah mengenai dari segi tabiat lazim dan kadliyah syartiyah munfasilah dari segi saling meniadakan dan tidak meniadakan pertentangan antara dua kadliyah. Terima kasih. Jadi sekarang penjelasan dari Kak Fatur. Nah, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dari Kak Jabar di tentang kadliyah syartiyah
syartiyah munfasilah. Sekarang kita akan melihat penjelasan dari Kak Fatur, yaitu dilihat dari segi keadaan dan waktu yang dihukumi di dalamnya. Kepada Kak Fatur disilakan. Oke, terima kasih ya untuk Kak Rehan. Nah, terima kasih. Nah, di sini tuh kan ada persamaan dari yang dijelaskan oleh Kakak Rizal. Nah, untuk yang dijelaskan Kakak Rizal kan ada 4 tuh. Maksusoh, terus kuliah, juz'iyah, dan mu'malah. Nah, itu tuh yang dijelaskan oleh Kakak Rizal itu yang tidak lazim. Nah, nanti yang akan dijelaskan oleh saya pribadi itu yang lazim. Nah, oke. Yang pertama itu kan muksusoh. Nah, muksusoh itu yaitu qadiyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan ta'li, atau tidak ada pertentangan dengan antara keduanya, jadi tidak ada perselisihan gitu dalam keadaan tertentu. Jadi tidak ada perselisihan dalam keadaan yang tertentu gitu. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Ada kalanya pada hari ini Ali berada di ibu kota atau di luar ibu kota. Nah, di sini tidak ada pertentangannya, itu bisa terjadi. Pada hari ini Ali berada di ibu kota dan atau di luar ibu kota. Nah, di sini ada kedua dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu bisa jadi atau bisa kemungkinan itu bisa beda hari gitu. Nah, untuk yang kedua, untuk yang kuliah. Nah, untuk yang kuliah itu yakni qadiyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan ta'li, atau tidak ada pertentangan antara kedua dalam seluruh keadaan dan waktu. Nah, di sini tuh yang saya jelaskan untuk muksusoh, kuliah, terus juz'iyah, terus mu'malah itu yang tidak bertentangan. Semuanya itu yang 4 itu semuanya tidak bertentangan. Nah, untuk yang kuliah itu yang tidak bertentangan itu antara kedua seluruh, ada tambahan waktu. Jadi tidak bertentangan antara waktu untuk yang kuliah. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Selamanya bilangan itu mungkin genap atau mungkin ganjil. Nah, untuk masalah tidak pertentangan antara kedua sisi, yaitu kan mungkin genap atau mungkin juga ganjil, jadi bisa mungkin gitu loh. Nah, untuk pertentangan itu, untuk waktunya itu adalah di sini ada kata selamanya. Nah, untuk di situ selamanya itu adalah waktu. Nah, untuk yang ketiga di sini ada juz'iyah, yaitu qadiyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan ta'li, atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam sebagian keadaan dan waktu. Dan di situ pertentangan dalam keadaan dan waktu yang tidak tertentu gitu, yang belum pasti gitu. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Terkadang ada kalanya udara itu dingin atau tidak dingin. Nah, di situ kan ada bahasa terkadang. Nah, terkadang itu kan tidak tertentu gitu. Mau misalnya gini, sekarang ini hujan, terus besoknya itu mungkin hujan, enggak gitu. Jadi kan sekarang hujan, besok berarti tidak bisa tidak hujan, seperti itu ya. Nah, untuk yang keempat itu yang terakhir mu'malah, yakni qadiyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan ta'li, atau tidak ada pertentangan antara keduanya, namun dalam memberikan hukum tidak terdapat keadaan dalam keadaan dan waktu tertentu. Nah, di sini namun dalam memberikan hukum tidak dapat keadaan dan waktu tertentu itu
contohnya kayak gini, ada kalanya manusia itu yang bodoh dan ada yang pintar. Jadi yang pintar itu ada waktunya untuk menjadi pintar. Nah terus untuk yang yang ada kalanya manusia itu ada yang bodoh, belum tentu dia itu bodoh, selalu bodoh. Nah, itu kan ada waktu untuk menjadi pintar gitu loh. Mungkin itu ada yang dipertanyakan. Kalau saya sih udah cukup jelas. Yang lain gimana? Intinya yang ini yang lazim gitu ya. Iya, yang berbeda dengan yang iya. Rizal tadi. Iya, yang Berarti intinya contohnya itu kan yang bodoh belum tentu bodoh gitu ya. masih ada Masih Ada ada waktu lah waktu bagi proses. kita, Kalau gitu. yang pintar berarti bisa nambah pintarnya gitu. Kayak yang tadi loh, yang Sipa ini misalnya kita pandang dari sisi negatif atau sisi positifnya gitu ya. Iya, nah itu. Kak, mungkin ini tuh apa sih yang mahasiswa sama kuliah tuh kayak dua kesatuan gitu, cuman ada perbedaannya gitu ya masih. Iya. Kayak kalau kan mahasiswa itu nggak ada waktunya kan, Iya, cuman nggak ada ketentuan waktunya. doang. Kalau kuliah itu ada waktunya gitu kan. Ya, Kalau oke. ini kan kayak gitu. Nah, lanjut ya sekarang penjelasan yang terakhir dari Abi Yuliadi. Abi Yuliadi nih kayaknya udah nggak sabar banget nih buat ngasih tahu kita nih. Nah, langsung aja lah kepada Abi Yuliadi, disilahkan. Terima kasih kepada Kak Rehan yang telah memberikan waktunya kepada saya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang qadliyah. Jika dipandang dari dapat atau tidak dapat berkumpulnya dua qadliyah, maka qadliyah syartiyah munfasilah terdiri dari 3 macam. Satu yaitu mani'atul khulwi wal jami atau hakikiyah. Yang kedua yaitu mani'atul khulwi. Yang ketiga yaitu mani'atul jami. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Dari yang pertama yaitu mani'atul khulwi wal jami atau hakikiyah, yaitu dua qadliyah yang tidak mungkin terjadi sekaligus. Dan jika tidak ada keduanya, maka tidak akan mungkin terjadi. Contohnya, Muhammad ada kalanya mati, ada kalanya hidup. Muhammad itu tidak mungkin mati dan hidup sekaligus. Nah, dan juga sebaliknya, ia tidak mati dan tidak hidup juga tidak mungkin. Itulah yang dinamakan mani'atul khulwi wal jami atau hakikiyah. Yang kedua yaitu mani'atul khulwi, yaitu qadliyah yang pasti terjadi keduanya dan mungkin keduanya terjadi dalam sekaligus. Contoh, Adam berada di lautan. Ada kalanya tidak mungkin tenggelam. Ya, jadi Adam tidak tenggelam. Karena kenapa? Karena Adam itu menggunakan perahu. Jadi ada kalanya terjadi pasti keduanya dan mungkin keduanya terjadi juga sekaligus. Yang kedua yaitu mani'atul jami, yaitu qadliyah yang tidak boleh terjadi keduanya atau tidak bisa terjadi kedua-duanya. Contoh, Andi ada kalanya duduk, ada kalanya berdiri. Karena berdiri dan duduk itu tidak mungkin bisa terjadi dalam bersamaan, dalam waktu bersamaan. Oke kawan-kawan, penjelasan pada hari ini kan tadi oleh Abi Yuliadi terakhir udah. Nah, sekarang kan pengen ada pesan-kesan nih, kesan dan pesan lah dari semuanya gitu kan. Tapi biar adil, karena ada yang online ada yang offline, kita bikin semuanya satu frame, jadi semuanya online semua. Oke kawan-kawan, nanti akan akan kita lihat di video berikut ini.
Kata untuk ilmu mantik keren. Assalamualaikum, merdeka. Ya, terima kasih kepada Kak Rehan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan kesan dan pesan mempelajari ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah ilmu logika yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah perkataan atau akal. Dalam bahasa Arab, ilmu mantik itu adalah menggerak pikiran kepada jalan kebenaran. Karena itu, mempelajari ilmu mantik itu sangat menarik dan sangat menantang. Mempelajari ilmu mantik itu harus mentok, serius, rajin, dan harus benar banyak waktu. Untuk pesannya, ayo kita belajar ilmu mantik, karena ilmu mantik itu sangat penting dan sangat masuk akal. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesan dan pesan. Nah, di sini kesannya, saya suka sama hal yang menantang. Karena ilmu mantik ini sangatlah menantang gitu. Karena ternyata di sebuah logika itu masih ada bercabang-cabang gitu. Masih ada bisa logika yang ini, logika yang itu. Jadi mari kita belajar kembali untuk ilmu mantik. Nah, untuk pesan saya yang sedang bertahap untuk belajar ilmu mantik, tetaplah semangat, jangan menyerah. Nah, karena belajar ilmu mantik itu kita sangat penting. Terus untuk pesannya ada satu lagi. Belajarlah ilmu mantik dengan legowo. Karena kalau hati kita itu tidak seperti tidak mood gitu, atau hati kita masih ada kejengkelan, kita nggak bakalan masuk gitu. Mau nerima apa aja, ilmu apa aja itu kita nggak akan masuk. Nah, itu pesan saya, agar kita ini dapat ilmu, hati kita ini harus legowo, harus terbuka. Nah, di situ ya untuk teman-teman semuanya. Nah, itu kesan dan pesannya. Oke, terima kasih. Kata untuk ilmu mantik keren. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan kesan pesan belajar ilmu mantik. Kesannya seru. Karena apa? Karena kita mengasah logika kita, bukan hanya sekedar menebak-nebak sesuatu, tapi kita berdasarkan fakta dan tidak bisa dibantahkan apa yang diucapkan gitu. Berarti benar gitu. Nah, saya rasa kita penting pelajari ilmu mantik ini. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan, untuk memahami segala sesuatu agar kita tidak terjebak di dalam hal yang salah atau keliru gitu. Itu menurut saya, dan pesannya ya untuk diri saya khususnya dan teman-teman lebih semangat lagi karena ilmu ini penting.